Halo semua, kembali lagi bersama Sinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Wolf Creek 2 yang dirilis pada tahun 2013. Singkat cerita, film ini berdasarkan tempat dan kejadian nyata tentang 30.000 orang yang dilaporkan hilang setiap tahunnya di Australia. 90% ditemukan dalam sebulan, tetapi beberapa orang lainnya tidak pernah ditemukan kembali. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang sedang memantau kondisi jalanan. Lalu terlihat sebuah mobil yang melintas dengan kecepatan 97 km per jam. Kecepatan itu belum melewati batas maksimal, tetapi kedua polisi tersebut mencoba untuk mengambil keuntungan. Mereka lalu mengejar mobil itu dan memberikannya sebuah surat tilang atas tuduhan karena telah melanggar batas kecepatan. Pria tersebut merupakan seorang pemburu yang bernama Mick. Kedua polisi itu memberikan surat tilang kepada Mick dan menyuruhnya untuk mendatangi kantor polisi agar bisa mengurus surat tilang tersebut. Mick pun menerima surat tilang yang diberikan oleh kedua polisi. Tetapi ketika polisi itu telah pergi, Mike melepaskan tembakan yang tepat mengenai polisi yang sedang mengendarai mobil, sehingga membuat mobil polisi itu mengalami kecelakaan. Seorang polisi yang mencoba untuk melarikan diri diseret kembali oleh Mike ke dalam mobil. Lalu ia menyiramkan bensin ke seluruh mobil dan membakarnya beserta kedua polisi tersebut. Di sisi lain terlihat dua orang remaja bernama Ruger dan juga Catherine yang melakukan perjalanan menuju Wolf Creek dengan cara menumpang beberapa kendaraan yang melintas. Ketika itu terlihat mobil Mick dan mereka mencoba untuk menumpang dengan mobil tersebut. Namun Mick tiba-tiba saja melanjutkan perjalanannya yang membuat mereka kesal. Tetapi untungnya pada saat itu terdapat mobil lain di belakang mereka. Setelah menumpang beberapa kendaraan, mereka berdua akhirnya sampai ke tempat tujuan, yaitu Taman Nasional Wolf Creek, dan di sana juga terdapat pengunjung lainnya. Untuk melewati Wolf Creek, mereka mencoba menumpang sebuah kendaraan yang lewat. Namun mobil yang terlihat ketika itu tidak mau berhenti dan hampir saja menabrak mereka. Karena tidak adanya tumpangan sama sekali, mereka lalu memutuskan untuk mendirikan tenda serta bermalaman di Wolf Creek agar bisa mencari tumpangan pada esok harinya. Namun ketika itu terlihat sebuah mobil yang menghampiri tenda mereka. Ia adalah Mick yang ingin memberikan tumpangan kepada mereka agar bisa keluar dari Wolf Creek. Tetapi Ruger menolak dan mengatakan bahwa mereka akan mencari tumpangan pada besok pagi saja. Merasa ada yang aneh dengan Mick, Ruger meminta Catherine untuk menghubungi polisi. Ketika permintaan Mick untuk mengantarkan mereka keluar dari sana ditolak, Mick pun marah lalu mengeluarkan sebuah pisau dan menusuk belakang Ruger. Catherine yang melihat hal itu langsung menghampirinya. Tetapi Mick tampaknya tidak ingin membunuh langsung Catherine ketika itu. Mick yang kembali bangkit untuk menolong Catherine malah dibunuh oleh Mick dengan cara memotong kepalanya langsung. Catherine yang telah terbangun melihat bahwa Mick sedang memotong tubuh dari Ruger. Kesempatan itu ia manfaatkan untuk melarikan diri dari sana. Namun sayangnya ia diketahui oleh Mick dan mencoba untuk mengejarnya. Catherine pun bertemu dengan seorang pria bernama Paul yang kebetulan lewat di sana. Lalu ia membawa Catherine untuk melarikan diri dari kejaran Mick. Mobil yang digunakan Paul akhirnya berhenti, lalu Mick melepaskan tembakan ke arah Paul. Untungnya ia berhasil menghindari tembakan itu dan mengenai Catherine yang membuat ia tewas. Mengetahui hal itu, Paul mencoba untuk melarikan diri dan berhasil menghindari Mick. Pada pagi harinya, Paul membiarkan jasad Catherine di tanah dan menutupnya dengan sebuah kain. Lalu ia pergi melanjutkan perjalanan. Namun ketika sampai di jalan, dirinya tidak mengetahui kemana arah tujuannya. Sampailah ia melihat sebuah mobil yang melintas dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada orang tersebut.
Tetapi mobil itu tidak mau berhenti dan hampir saja menabrak dirinya. Dari kejauhan, Paul melihat kembali sebuah mobil truk dan melambaikan tangan untuk membuat mobil itu berhenti. Ternyata di dalam mobil truk tersebut adalah Mike yang langsung mengejarnya. Paul pun masuk ke dalam mobilnya untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi hingga sampailah pada mobil yang dikendarai oleh Paul hampir saja masuk ke dalam jurang. Tetapi Mike dengan mobil truknya datang dan menabrak mobil Paul yang membuat mobilnya masuk ke dalam jurang. Untungnya Paul masih selamat dalam kejadian itu. Tetapi dari atas terlihat truk yang dikendarai oleh Mike meluncur bebas hingga menghantam mobil Paul yang ada di bawah, yang membuat mobil itu terbakar. Melihat Mike memantaunya dari atas, Paul berusaha untuk melarikan diri sejauh mungkin, hingga dirinya melihat sebuah rumah yang ada satu-satunya di sana. Ia pergi ke rumah tersebut dan ditolong oleh sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka memberikan pakaian serta makanan kepada Paul untuk memulihkan tenaganya. Ketika sedang makan, terdengar suara Mick berteriak yang mencari Paul di dalam rumah itu. Karena melihat Paul ketakutan, pria tua itu lalu mengambil sebuah senjata dan menyuruh Mick untuk pergi. Get off my property. Ketika ingin meletakkan kembali senjata itu, pria tersebut menyadari bahwa senjata yang satunya lagi telah hilang. Dan dari belakang muncul Mick yang langsung membunuh pria tersebut beserta istrinya. Mengetahui bahwa Mick telah membunuh sepasang suami istri itu, Paul melarikan diri dari rumah tersebut untuk menghindari Mick. Tetapi Mick melihat sebuah kuda dan mengejarnya dengan kuda tersebut. Paul yang sudah berusaha untuk bersembunyi akhirnya berhasil ditangkap oleh Mick dan membawanya ke tempat persembunyian dirinya, lalu mengikatnya pada sebuah kursi. Mick ketika itu tidak langsung membunuh Paul. Karena ia pandai bernyanyi dan memiliki pengetahuan yang luas, Mick memutuskan untuk bermain dengannya, yaitu memberikan 10 pertanyaan kepada Paul. Jika dirinya bisa menjawab 6 pertanyaan, maka Mick bersedia untuk membebaskan Paul. Tentu hal itu disetujui oleh Paul. Namun jika Paul salah menjawab pertanyaan, maka Mick akan memotong satu jarinya. 2 pertanyaan berhasil dijawab oleh Paul. Namun pada pertanyaan ketiga, Mick tidak setuju dengan jawaban dari Paul, sehingga dirinya memotong salah satu jari Paul. Ketika Mick akan mengambil minuman lagi, Paul berhasil mendapatkan sebuah palu dan meletakkannya pada belakang kursi. Setelah Mick kembali dan mendapatkan kesempatan yang pas, Paul memukul wajah Mick dengan palu dan berhasil melarikan diri dari sana. Tetapi tempat itu hanyalah berisi sebuah terowongan yang terdapat korban Mick lainnya. Di antaranya ada yang masih hidup, yaitu seorang wanita. Untuk mengejar Paul, Mick melepaskan anjing-anjing untuk mengejar Paul. Tetapi untungnya jebakan yang ada di tempat itu membuat Paul terselamatkan dari kejaran anjing tersebut. Mengetahui bahwa Mick telah mendekat, Paul bersiaga untuk memukulnya. Namun ternyata Paul memukul seorang wanita yang merupakan korban Mick yang masih hidup. Paul pun kembali bertemu dengan Mick dan berhasil membuat Paul pingsan. Tetapi pada akhirnya Mick melepaskan Paul dan ia berhasil selamat ketika bertemu dengan 2 orang polisi yang datang menghampirinya. Di akhir film, menurut kesaksiannya, ada seorang penembak gila yang memburu para turis di pedalaman Australia. Turis Inggris Paul Hammersmith tercatat sebagai tersangka atas serangkaian pembunuhan yang belum terpecahkan di daerah Wolf Creek. Selama penyelidikan, ia menderita gangguan mental dan dideportasi ke Inggris dan ditempatkan dalam perawatan penuh di rumah sakit Ashworth. Dan film pun selesai.